Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri mutasatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah mushola Al-Ghafar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, hidayah kepada kita semua, dan juga waktu yang luang pada kita semua, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita menuju salah satu taman surga, yaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswa dan utwa kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana kesini sebenarnya juga ikut ngaji, mau ikut ngaji, ya. Tapi qadarullah seperti ini yang terjadi. Bismillah, ini yang disebut salah satunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ini contohnya. Ini salah satu contoh takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja di kitab Al-Aqidah Thahawiyah ini. Di fasal yang ke-86, waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yazdatu fi dhalikal adadu wala yanqusu minhu. Kata beliau Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sejak zaman azali. Zaman azali itu ya zaman sebelum diciptakannya dunia dan seisinya, bahkan manusia jelas belum ada. Ada daman yadkhulul jannah, siapa ya atau jumlah orang yang dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah tahu.
Wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan. Dan berapa jumlah hambanya atau orang-orang yang dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yasdadu fi dzalikal adad. Maka jumlah itu tidak akan yasdad, tidak akan bertambah. Wala yangkus minhu, ataupun jumlah itu akan dikurangi. Jadi sebenarnya ya perkataan dari At-Tahawi ini tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beriman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'minu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadaril khair wasyarr. Bahwasanya iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada yang baik atau qadar yang baik dan yang buruk. Jadi perkara iman pada takdir itu merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib ada kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing. Dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna kulla say'in khalaqnahu biqadar. Yang sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuannya atau dengan takdirnya masing-masing. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada ketentuannya, sudah ada takdirnya. Tetapi yang patut ya kita camkan di dalam diri kita, Allah yang tahu takdir kita. Kita sama sekali tidak tahu takdir kita. Tapi Allah tahu. Bahkan Allah tahu di awal tadi bahwa kita ini bakalnya masuk surga atau sebaliknya kita ini bakalnya masuk neraka. Maka tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang tidak punya ketentuan atau tidak ada takdirnya. Atau suatu di dunia ini kok terjadi secara kebetulan, itu tidak. Pasti semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian di depan SMP 1 Singosari ada musola namanya Al-Ghafar itu. Tidak ada ceritanya. Pasti ada prosesnya. Ya, dulu ngapain di situ? Ya, dibikin apa, dibangun apa, dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan kita manusia ini, ujuk-ujuk tiba-tiba jadi dewasa, tidak. Ya, kita ini ada proses penciptaan diri kita masing-masing. Ya, bertemunya sperma laki-laki dan sel telur perempuan itu, maka kemudian jadi segumpal setitik darah, jadi segumpal daging, dibalut tulang belulang, kemudian ditiupkan ruh, dan di situ kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, bala syahidna, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Benar ya Allah, tapi kita kebanyakan atau hampir semuanya lupa, tidak ada yang ingat. Siapa yang ingat? Ada enggak? Tidak ada, saya sendiri juga lupa. Emang dibuat demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dituliskan di situ takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
rezekinya, jodohnya, matinya, sukses atau tidaknya telah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sekali lagi bahwasanya yang tahu takdir kita ini adalah Allah, bukan kita. Kalau kita berpegang, wah kalau begitu saya wis tidak beramal saja. Kalau masuk surga takdirkan masuk surga. Kalau masuk neraka, masuk neraka. Lah tidak boleh seperti itu. Itu bukan sikap seorang muslim. Ya, bukan sikap seorang muslim yang demikian. Maka beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 tingkatan. Jadi ada 4 tingkatan ketika kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama adalah beriman terhadap ilmu Allah yang mencakup dan melingkupi segala sesuatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali telah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang tengah terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi, ya. Dan tahu bagaimana, ya, seandainya itu dia terjadi, ya. Tidak ada satupun, tidak ada yang sekecil apapun yang itu bisa bersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu ini dengan detail di dunia ini maupun di dimensi yang lainnya, bukan di dimensi kita ini, bahkan di dalam hati kita ini Allah Subhanahu wa taala insya Allah sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, beriman kepada qada dan qadarnya Allah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang maha agung. Allah itu zat yang maha bijaksana dan telah menulis takdir kita itu di Lauh Mahfud, ya. Semua ketentuan dengan takdirnya makhluk itu Allah ketahui dan sudah ditulis di situ. Dan di dalam penulisan takdir ini mencakup segala sesuatunya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna awwala man khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah kolam, pena bahasa kita ya. Qala uktub, kemudian dikatakan pada pena itu pada Allah Subhanahu wa taala, tulislah. Qala ma aktubu, kata pena ini, ya Allah, apa yang aku tulis? Maka kemudian qala, Allah berfirman, uktub ma huwa kainum ila yaumil qiyamah. Tulislah bagimu, ya, tentang semua apa yang terjadi pada semua makhluk ini, terutama manusia, mulai dia dilahirkan sampai kejadian itu hari kiamat. Jadi semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkhusus adalah kita manusia dan jin. Kenapa? Karena kita dan jin itu adalah makhluk yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Mushola Al-Ghafar, tingkatan yang ketiga adalah ada kehendak Allah Subhanahu wa taala atau al-ma'siyah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu karena kehendak
dan kemauan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi, sesuatu pun tanpa itu dikehendaki atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya, sampai pun ini adalah sesuatu yang jelek. Ya, umpamanya ada seseorang itu yang dia minta ke selain Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya minta ke kahin atau ke dukun ya. Itu pun terjadi, perkataan si dukun atau kahin itu terjadi ketika dituruti oleh orang yang dia minta bantuan ke sana itu, ya kan atas perantara oleh setan. Itu semua tidak akan pernah terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Jadi semuanya itu ada di tangan Allah. Ya. Lah kenapa diciptakan yang demikian? Agar menjadi ujian bagi kita kaum muslimin. Ini loh ada jalan yang dituntunkan oleh agama, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Ini loh ada jalan lagi yang dia itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya, bahkan masuk syirik jika melakukannya. Tergantung kita, silakan dipilih. Ya sama seperti kenapa Allah menciptakan suatu yang haram itu. Kenapa sih Allah nggak menciptakan yang haram, tidak yang halal semua? Ujian bagi kita. Ini ada yang halal, ini ada yang haram. Silakan dipilih. Bagi yang orang-orang imannya itu kuat, ya imannya sempurna, fa insya Allah dipilihlah yang baik. Jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 14, "Innallaha yaf'alu ma yurid." Sesungguhnya Allah itu berbuat apa yang telah Dia kehendaki. Jadi segala sesuatu itu jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Ya. Meskipun di antara kita manusia itu tidak ridho, tidak setuju, berusaha untuk menghalang-halanginya, berusaha untuk ya tidak membuat itu terjadi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, pasti itu terjadi. Tidak bisa sudah. Menurut pikiran akal manusia, menurut usaha manusia, pasti kalau saya melakukan ini dan itu hasilnya A. Tetapi jangan lupa bahwa ada kehendak Allah di samping kehendak manusia. Bisa saja ketika kita sudah melakukan sesuai prosedur, melakukan ini dan itu ternyata hasilnya bukan A, D, jauh dari A. Itulah yang disebut takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ali Imran ayat yang ke-40 Allah juga berfirman, "Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha." Dan demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, apa yang menimpa di alam semesta ini berupa kehidupan, berupa kematian, berupa keimanan, kekufuran. Ya, itu beritanya yang viral tadi. Mati di atas 120 atau berapa itu, supporter Arema itu. Itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kebaikan dan keburukan, menghendaki iman dan juga menghendaki yang namanya kekufuran. Sehingga apa? Segala sesuatu yang masuk itu senantiasa di dalam kehendaknya. Dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi.
Itu tingkatan yang ketiga. Ada tingkatan yang keempat. Apa itu tingkatan yang keempat? Allah itu menciptakan dan mengadakan apa yang dikehendaki dan Allah inginkan akan Dia adakan, Dia ciptakan. Jadi apa yang Allah kehendaki atau Allah inginkan, ya pasti Allah adakan dan Allah akan ciptakan hal tersebut. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Jika Allah menciptakan segala sesuatu, pasti Allah itu memeliharanya. Tapi kenapa mungkin ada pertanyaan, itu Allah menciptakan sesuatu, kenapa Dia bisa hancur? Kenapa Dia bisa rusak umpamanya? Kalau secara alamiah, ya, secara ilmiah itu ada prosesnya. Ada prosesnya pasti semua. Tapi kalau secara takdir yang harus kita yakini bahwa semuanya itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala laul khalqu wal amr. Ingat, yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Maka tidaklah suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan hal itu telah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Maka ada 4 tingkatan itu yang harus kita pahami, harus kita realisasikan, khususnya di dalam amaliyah kita, di dalam keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ketika kita ditimpa sesuatu yang tanda kutip menurut manusia itu jelek, ya, menurut manusia jelek, itu kita bisa menghadapinya dengan lapang dada. Kita bisa menghadapinya dengan sabar, ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kalian itu, ya, Islam ini kan telah mengajarkan bahwasanya urusan seorang mukmin itu ada 2 saja sebenarnya. Apa yang pertama? Jika ditimpa suatu musibah, suatu kejelekan, suatu kesempitan, suatu cobaan, maka seorang muslim itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikapnya. Iso sabar apa ora? Bisa sabar apa? Tidak. Ya. Jika bisa sabar itu baik, khair kata Rasulullah SAW. Dan yang kedua, di dalam kehidupan ini kadang kita juga ditimpa yang namanya kesenangan, diberikan nikmat, diberikan kelonggaran, ya, diberikan yang enak-enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tanpa konsekuensi, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dengan hal demikian, bisakah kita sebagai seorang muslim untuk mensyukuri tentang apa-apa tadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dan kesenangan. Jadi sejatinya, ma'asyiral hadirin, itu ujian dua-duanya. Nggih, ujian. Kadang kita nggak sadar, nek enak itu nggak ujian itu. Padahal itu ujian, ya. Bisa syukur atau bisa sabar. Maka itulah di antara banyak yang Allah sifatkan kepada dirinya dengan adanya ilmu atau Allah berilmu itu, Allah mengetahui jumlah orang yang akan masuk surga,
jumlah orang yang akan masuk neraka, ya, ataupun yang lain-lainnya itu sudah ada di dalam pengetahuan Allah, ya, bahkan itu merupakan bagian kecil dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, ya, hendaknya kita ini beriman dengan apa yang telah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak langsung beriman begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Yang pertama adalah kita senantiasa itu beramal. Ya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, ingin memperoleh sesuatu, hendaknya seorang muslim itu ya berusaha. Kalau bahasanya itu adalah ikhtiar. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ikhtiar kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum ikhtiar itu ada sebenarnya yang di depannya itu apa? Yaitu rasa optimis. Ya. Optimis dulu. Optimis. Kemudian setelah optimis, ya, yakin umpamanya, kemudian baru kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu, apapun yang ingin kita raih, apapun yang ingin kita capai. Lah kemudian yang ketiga, baru kita bertawakal, menyerahkan hasilnya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Optimis sudah, kemudian ikhtiarnya sudah, ya, kemudian tawakal. Apakah usaha kita sebagai, ya, umat manusia untuk meraih sesuatu yang kita impikan itu selaras dengan takdir kita apa tidak? Kalau selaras, ya, sesuai dengan catatan takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dikasih. Bahkan mungkin ada yang dikasih lebih dari itu. Ya, mintanya mohon maaf, ya, 1 dikasih 10, mintanya HP dikasih mobil, umpamanya gitu ya. Lah itu yang terakhir itu yang harus ada di dalam diri kita, tawakal. Bagaimana kalau semua yang sudah kita lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih hambaku ini jika tidak diberi sikapnya? Bagaimana kalau diberi sikapnya? Jadi seperti itu, optimis, ikhtiar, kemudian baru kita bertawakal. Dan sesuatu yang tidak diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah berusaha dengan maksimal, berusaha dengan sungguh-sungguh, itu belum tentu, ya, Allah tidak suka. Ya, belum tentu, ya. Belum tentu Allah itu tidak suka. Belum tentu tidak diberikan kepada kita. Mungkin Allah berikan kepada kita dengan bentuk yang lainnya, yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya, kita kadang-kadang tidak sadar yang dengan demikian itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka yang wajib bagi kita, bagi seorang muslim adalah hendaknya kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan yang namanya ketaatan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Urusan hamba seperti kita ini, ya, urusan hamba seperti kita, itu bukan meneliti tentang rahasia Allah. Dan banyak orang, ya, meneliti sekarang, yang tidak ada dalilnya, tidak ada, contohnya tidak ada, diteliti. Ya, kalau ilmu pengetahuan monggo, kan gitu, ya, diteliti memang seperti itu. Jadi banyak orang sekarang itu meneliti rahasia-rahasia Allah. Kenapa sih Allah kok seperti ini? Padahal tidak pernah. Ketika sesuatu itu gaib, ditanya Rasulullah SAW, ya, Rasul pun tidak tahu, ya, suatu urusan yang gaib seperti itu. Tapi banyak orang yang meneliti, kemudian menyimpulkan suatu yang gaib, yang suatu yang tidak ada ilmunya, yang nggak pernah diterangkan,
ya naudzubillah kemudian jatuhnya suatu yang menyesatkan, maka terjatuh ke dalam dosa besar. Maka bukan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk meneliti yang demikian. Lah tugas kita ngapain? Tugas kita ini beramal. Ya, introspeksi amal kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, seseorang itu ya akan dimatikan, diwafatkan sesuai dengan kebiasaan amalnya. Kalau kita biasa baca Al-Quran, fa insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan baca Al-Quran. Kebiasaan kita sholat, ya menjaga sholat kita, fardu maupun yang sunnah, insya Allah diwafatkan demikian. Kebiasaan kita senantiasa bersedekah, berbuat baik, fa insya Allah kita diwafatkan dalam hal yang demikian. Kalau kebiasaan kita buruk, jelek, dosa, maksiat, kemudian tidak kita tobati, ya insya Allah ya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan yang demikian. Maka takdir itu memang sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita tidak tahu. Kita ini berusaha apa? Berusaha jadi baik, ya, dengan beramal soleh, dengan meningkatkan kualitas amal-amal soleh kita. Jangan sampai kita yang 10 tahun yang lalu amal solehnya sama dengan sekarang, atau bahkan sholatnya malah nggak kusuk. Kusukan 10 tahun yang lalu, wah itu cilaka itu. Ya. Atau sama saja. Ya, mohon maaf. Kadang kita sholat, kemudian sudah sekian tahun, mungkin puluhan tahun kita sholat, arti bacaan sholatnya kita nggak ngerti. Ini agak musibah juga ini. Ya kita tingkatkan. Salah satu yang bisa menyebabkan khusyuk itu kita paham yang kita baca. Ya, kita tingkatkan pokoknya amal soleh kita, baik dari segi kualitas, ya, apapun segi kuantitas juga ada. Jika ada itu ya jumlahnya, jika itu ada. Maka tugas kita sekali lagi adalah kita beramal, ya. Tugasnya adalah beramal. Jadi enggak neko-neko, tidak menyelidiki sesuatu yang mana sesuatu itu yang merupakan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la i'malu fakullun musayyirun lima khuliqalahu. Tidak beramalah karena setiap orang itu dimudahkan kepada apa yang dia ciptakan. Nah ini, jadi kita ini dimudahkan jalannya menuju surga umpamanya ya. Ya dengan amal yang kita lakukan setiap hari itu. Ya, meskipun di dalam Islam itu ada sedikit pengecualian. Ya, jadi dalam Islam itu banyak ya sesuatu itu yang memang ada pengecualian. Ada seorang yang dia dalam hadis itu beramal seperti amalannya ahli surga, bahkan saking rajinnya, saking khusyuknya, saking baiknya, seakan-akan jaraknya dia dengan surga hanya sejengkal. Tetapi catatan takdirnya mendahului bahwa dia adalah penduduk neraka. Maka ketika di akhir hayatnya, dari ketaatan yang luar biasa tadi, dia bisa berhasil disesatkan oleh iblis. Maka dia di akhir-akhir hayatnya itu malah beramal dengan amalan penduduk neraka. Dan dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya ada seorang hamba itu yang dia senantiasa, dia gemar, dia hobi untuk melakukan amalan yang itu amalannya itu adalah amalan penduduk neraka. Berarti ya dosa, maksiat. Ya, dia lakukan terus. Bahkan seakan-akan jarak dia dengan jarak neraka itu tinggal 1 jengkal saja. Tapi kemudian di akhir hayatnya dia mungkin mendapatkan hidayah karena dia mencari hidayah. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bertobat.
dari dosa dan maksiat yang dia lakukan, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka kemudian dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, yang demikian ini sekali lagi adalah tidak banyak, ya sedikit. Ya, kita jangan berpegang yang dengan itu. Kita berpegang dengan yang melaksanakan kebaikan terus. Ya, jangan berpegang yang aku yang pengecualian saja. Iya kalau bisa. Pas maksiat dicabut nyawanya terus gimana? Kan gitu ya. Jadi jangan berpegang pada sesuatu yang demikian. Artinya ada sini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh memvonis seseorang itu yang masih hidup. Ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tahu mendapatkan wahyu. Oh, bahwa si A si fulan ini, oh kamu ini penduduk neraka kamu. Oh, jangan. Tidak ada kita yang tahu. Akhir kembali kita. Oh ini loh penduduk surga ini. Tidak usah divonis seperti itu. Ya. Tapi kalau amalannya, amalanmu ini amalan penduduk neraka. Amalanmu ini insya Allah amalan penduduk surga. Labas, tidak apa-apa yang demikian ya. Yang demikian itu tidak apa-apa, yang tidak boleh itu memvonis orang itu bahwa dia masuk neraka, dia itu masuk surga secara langsung. Ya, siapa tahu ya sekarang dia berbuat demikian, 5 tahun lagi ketika dikasih umur panjang, 10 tahun lagi ketika dia sekarang berbuat jelek, diberikan hidayah dan dia menjadi orang yang taat, maka hadis tadi contohnya seperti yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Lail, "Inna sa'yakum lasatta." Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Wa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang baik atau surga, fasanu yassirhu lil yusra, maka kelak kami akan menyampaikan baginya jalan yang mudah. Nah ini hujah kita ya, kita sering beramal soleh, berbuat baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man baghila wastaghna, dan siapa yang dia bakhil, medit bin pelit, ya, tidak pernah merinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merasa dirinya itu sudah cukup. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik dari Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan jalannya, jalan yang sukar. Ini dalil kita juga di dalam surat Al-Lail, bahwasanya kebiasaan itu ya akan mempengaruhi jalan kita ke surga apa? Neraka. Kalau baik ya insya Allah kita diwafatkan secara baik, secara husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Ya, kalau jelek yaitu kebalikannya, kita diwafatkan dalam keadaan yang jelek. Maka sekali lagi takdir itu sifatnya adalah gaib. Karena gaib kita tidak paham, tidak tahu, maka jangan pegang takdir kita, tapi kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki amaliyah kita, amal soleh kita, agar kita termasuk orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimudahkan jalannya, seperti hadis di atas, seperti ayat-ayat yang sudah diterangkan di atas. Ma'asyiral hadirin, jamaah masjid atau mushola Al-Ghafar rahimakumullah, bahwasanya beralasan dengan qada dan qadar itu atau takdir Allah itu adalah alasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mohon maaf tidak berilmu. Ya, oh kamu kok mencuri? Oh takdirnya kok. Ya, kamu kok nggak sholat? Oh ditakdirkan Allah belum dapat hidayah. Lah gitu. Itu adalah alasan
atau hujah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak berilmu. Kita semua yang di sini fa insya Allah sebagai tolabul ilmu, penuntut ilmu itu tidak boleh berhujah yang demikian ya. Karena kita sudah paham ilmunya fa insya Allah. Bahkan mungkin insya Allah kita sudah mengamalkan ilmunya tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perkataan Imam At-Tahawi masih menyambung dengan bab takdir tadi, wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluh. Demikian juga amal perbuatan mereka hanya berkutat pada apa yang Allah ketahui dari mereka yang akan mereka kerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui semua amal perbuatan yang sudah kita lakukan ya. Ya mulai kita ini belum dicatat orang yang kena catatan amal sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketahui itu. Ya. Jadi jangan khawatir itu begini. Kita ini nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh memeriksa. Fulan, ini catatan takdirmu. Adakah catatan yang itu tidak sama dengan apa yang kamu perbuat? Satu saja. Maka kita akan melihat catatan takdir kita persis, tidak berbeda sama sekali dengan sudah apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Maka tidak bisa protes, ya, karena sudah persis, tidak ada ya Allah, sama. Sekecil apapun kebaikan itu dicatat oleh Allah, sekecil apapun kejelekan itu juga dicatat oleh Allah, dan dua-duanya masing-masingnya akan dibalas sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang namanya akal kepada kita untuk berpikir. Kalau orang mengatakan, "Oh, ini kan takdirku." Ya, enggak bisa mikir berarti ya. Kita diberi pikiran, ini loh baik, ini loh jelek, kita disuruh menimbang. Dan kita disuruh memilih, itulah gunanya akal. Bukan nyari yang goib-goib itu bukan. Ya, yang goib-goib dibolehin kok. Nah, ketemu gak tahu dibuat apa. Tapi yang kita menimbang, manakah yang sesuai dengan syariat, manakah yang tidak sesuai dengan syariat, manakah yang itu mendapatkan pahala, manakah yang mengakibatkan itu dosa. Maka kita itu diberi akal untuk menimbang hal tersebut. Jadi nggak ada alasan bahwa harus ditakdirno kok, nggak ada. Nah, kita ini dikasih akal. Ya kalau hewan memang nggak ada hisapnya kan gitu, nggak ada hisapnya karena tidak dikasih akal. Kemudian At-Tahawi mengatakan wa kullu musayyirun lima khuliqalahu. Nah, ini sama seperti atau mirip dengan sabda Rasul SAW, dan setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia ciptakan. Artinya setiap orang itu dimudahkan dengan akhir hidupnya itu dengan apa yang telah sering istiqomah atau dawam dilakukan di dalam kehidupannya. Ini selaras dengan hadis tadi ya. Kemudian yang berikutnya wal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan itu tergantung pada ya penutupnya. Ya. Maka karena amal perbuatan itu tergantung pada penutupnya, hendaknya kita sebagai seorang muslim itu senantiasa istiqomah di dalam beramal soleh. Dan yang kedua, senantiasa kita sebagai seorang muslim ini berdoa. Nah, jangan lupakan yang namanya doa. Doa itu penting. Doa tiap hari pada Allah, ya Allah, semoga ya
Kau beri aku kenikmatan yang besar di akhir hidupku nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya, masukkan ke dalam surgamu dan jauhkan dari api nerakamu. Jadi kita perlu berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakal itu kan sebelum tawakal itu kan kita berdoa dulu. Ya, minta pada Allah baru bertawakal. Jadi penting doa itu, jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita ini apalagi untuk masalah takdir ya hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Manusia itu serba terbatas. Manusia itu ya kemampuannya tidak seberapa. Maka kita sandarkan segala sesuatu itu pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang jangan sampai kita tinggalkan yaitu tadi kita minta di akhir hidup kita husnul khotimah. Masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Itu ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu harusnya senantiasa takut dan khawatir. Dengan apa? Dengan akan buruknya amal-amal di dalam penutup hidupnya. Ya. Senantiasa hendaklah dia menghukumi seseorang itu dengan penutup hidupnya yang buruk. Artinya begini, hendaknya kita ini jangan selalu terlalu percaya diri dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Waduh, aku nanti sudah banyak beramal ya umpamanya, mulai remaja sampai tua dan lain sebagainya. Insya Allah paling aku ingin masuk surga. Wah ini, ya jangan terlalu pede, karena amal itu nanti akan diperiksa mana yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhlas 25%. Dari yang ikhlas itu dilihat lagi ya mana yang berkualitas. Nah ini yang berkualitas 1%. Waduh, naudzubillah. Lah kita tidak akan mengandalkan itu ya, makanya kita harus tidak boleh terlalu pede. Artinya apa? Kita senantiasa introspeksi di dalam kehidupan kita ini, mengecamkan di dalam kehidupan kita ini, menghadirkan bahwasanya kita ini masih orang yang jelek, sehingga kita berlomba-lomba untuk memperbaiki amalan kita. Jangan merasa kita ini amalku banyak, amalku sudah bagus, ya nggak perlu ditambah lagi, nggak perlu berlagi lagi. Jangan seperti itu. Itu salah satu talbis iblis, bisikan setan yang dibisikkan kepada kita agar di akhir hayat kita nanti, di akhir kehidupan kita ini mati atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena PD. Ya, apa PD itu bahasanya? Ujub ya. Ujub dengan amalnya. Ya, ujub aku luar biasa. Jadi seperti itu. Mari sama-sama kita merasa bahwa kita ini masih orang yang jelek, karena manusia itu sejatinya adalah memang tempatnya salah. Tempatnya dosa. Ya, tempatnya memperbaiki amal soleh, ya kapanpun dan dimanapun, ya tidak bosan-bosannya kita untuk memperbaiki diri. Di dalam surat Al-Anfal ayat 38, kullil ladzina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maka amal itu berdasarkan penutupnya. Orang kafir pun seperti ayat tadi, ya telah banyak berbuat dosa, syirik mungkin ya dosa yang paling besar, tapi ketika mereka masuk Muslim,
dan mereka benar di dalam keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus semua amalan kejelekan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu-lalu itu. Ya, jadi gitu. Perbandingannya itu seperti itu. Maka hendaknya kita senantiasa, sekali lagi, mari sama-sama memperbaiki diri. Ya, tobat itu ya dilakukan tiap hari. Tobat itu ngapain? Ya menyadari kesalahannya. Ya, tobat itu menyadari kesalahannya. Apa ya kesalahan yang sudah saya lakukan pada hari ini? Lah itu kita tobati. Enggak nunggu setahun sekali pas Ramadan, enggak. Apalagi hari raya. Kalau itu hubungannya dengan orang lain ya, hubungannya dengan orang lain, ya itu secepatnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir kita, kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ya, enggak tahu kita. Kalau masih ada hakul adamiyah, ya, hubungan yang sifatnya dengan sama manusia, yang itu kesalahan, hutang dan lain sebagainya, itu orang itu akan terhijab ya untuk bisa naik ya dihisab oleh Allah kebaikannya itu sebelum hijabnya tadi berupa hutang atau kesalahan-kesalahan itu dimintakan ke halalan. Ya, siapa yang minta? Ya kalau punya ahli waris ya ahli warisnya. Kalau hutang ya yang nyaur ahli warisnya. Ya gitu. Jadi hati-hati dengan kesalahan yang dilakukan kepada sesama manusia. Ya, itu fatal akibatnya. Kita harus segera untuk minta maaf. Karena sekali lagi umur tidak ada tokonya dan kita tidak pernah dikasih alarm oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita ini ditarik ya masa kita, hidup kita di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tahawi juga mengatakan di dalam matan kitab ini, was-sa'idun man sa'ida biqada'illah wasyakiyun man syakiya biqada'illah. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, semua yang sudah kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Ya, diberikan sesuatu yang mungkin tidak enak dalam kacamata kita, ya kita berusaha untuk ya bisa bersabar. Ya, sabarlah dengan itu semua. Ya, toh itu tidak diberikan oleh Allah seumur hidup kita. Pasti ada masa-masa tertentu. Ada waktu-waktu tertentu, tidak selamanya. Walaupun kita diberi yang ya syakia, yang enak, yang gembira, ya, maka jangan sampai kita sebagai hambanya itu kita lupa diri. Ya, lupa diri bahkan menyombongkan diri. Banyak kasusnya diceritakan di Al-Quran. Ya, kalau diberi harta yang banyak, Fir'aun itu menyombongkan diri. Diberi kekuasaan yang banyak, Fir'aun itu menyombongkan diri. Harta yang banyak, Qarun itu menyombongkan diri. Ini dari saya yang berusaha. Ya, sehingga apa? Ketika sudah sikapnya sombong yang demikian, ya, dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyadari bahwa semuanya itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ujian di dalam kehidupannya. Pasti yang demikian itu akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Fir'aun dengan kekuasaannya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qarun dengan hartanya dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus
sekali lagi untuk bersikap bijak di dalam menyikapi yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul qadari sirrullahi taala fil khalqi. Maka pada dasar atau masalah qadar itu merupakan rahasia Allah terhadap makhluknya. Ya, ingat bahwa qadar itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diberi beban oleh Allah untuk mencari apa yang ada di balik rahasia tersebut. Ya. Bahkan beliau melanjutkan lam yattali ala dzalika malikun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahkan kata Imam Tohawi ini rahasia-rahasia itu tidak pernah dilihatkan ya kepada yang pertama adalah muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat atau malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah sekalipun, wala nabiyyun mursalun, juga tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah bahasa kita dibocorkan kepada nabi yang diutus, meskipun itu nabi yang paling mulia, paling dicintai, ya pemimpinnya para nabi yaitu nabi kita Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba la taksartu minal khair. Dan sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jika aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Nabi saja nggak tahu kok. Ya, apalagi kita. Maka kita tidak boleh bergantung dengan hal yang demikian. Ya. Ini sampai jam berapa ya? Biasanya sampai jam jam 9:15, kemudian tanya jawab biasanya. Ini masih ada ya? Sedikit lagi. Tadi ada telat kan Ustaz? Oh agak telat, oke. Okay. Mulainya agak telat. Oke, dilanjutkan dulu ya, nggak apa-apa ya. Wa ta'ammukun wan nadaru fi dzalika dari'atul khidlani wasullamul hirmani wa darajatut tu'yani. Maka mendalami dan meneliti terlalu jauh dalam masalah ini, dalam masalah takdir, dalam masalah hal yang gaib adalah jalan kehinaan. Ya, jalan kehinaan menurut ya Imam At-Tahawi, tangga yang terlarang. Ya. Dan derajat orang-orang yang angkuh. Waduh. Jalan yang hina, kemudian tangga yang terlarang, dan juga derajat orang-orang yang angkuh. Kalau bahasa kita adalah orang yang sombong ya. Itu loh, sudah ada rambu-rambunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu cukup sampai sini aja pengetahuannya. Terjang saja, kemudian setelah diterjang, manusia itu kalau menerjang sesuatu tanpa ada dalil, biasanya ya, tanpa ada contoh umpamanya, tanpa ada apa ya, istilahnya rambu-rambu di dalam agama itu, pasti hasilnya itu nanti ngawur. Ya, hasilnya itu ngawur. Hasilnya itu salah. Ya. Dan mohon maaf, yang salah itu jika disebarkan kepada orang lain, pasti juga banyak yang ngikuti. Leres napa mboten? Jenengan buka napa? Pondok kemudian nggak tahu wis dengan ilmunya ini, kemudian ngiklan yang banyak itu, orang itu akan datang. Mbo ilmune ku bener ndak ya, gitu ya. Karena orang itu ya seperti itu dari zaman dulu. Ya, dan ini akan selalu terulang. Ya, akan selalu terulang. Kenapa? Menunjukkan bahwa jauhnya umat Islam dari ilmu, menunjukkan jauhnya umat Islam dari ilmu, sehingga dia tidak bisa menimbang iki berdasarkan ya koridor syar'i agama atau tidak, ikut saja. Ya, banyak kasusnya di Indonesia itu. Ya, bahkan mohon maaf ya, orangnya bahkan tidak bisa baca Al-Quran itu, ya diikuti juga, ada yang seperti itu. Banyak lagi pengikutnya. Dan pengikutnya ya nggak main-main.
Kalau anak SD nggak apa-apa. Lulusan apa doktor bareng ya. Iki sing bodoh siapa ini kan gitu ya. Ya seperti itu banyak di Indonesia. Lah, maka itulah jalan-jalan yang dibuka oleh setan, jalan kesesatan dari sesuatu yang diada-adakan atau dicari ya rahasianya sementara dilarang di dalam agama kita. Ya, dilarang dalam agama kita, terutama tentang rahasia-rahasia takdir itu. Sewenang Pak, Bu, orang seperti itu sewenang loh, bener. Waduh, iya ternyata, bener gitu, seneng, ya, sesuatu yang seperti itu seneng. Padahal di awalnya sudah ada tulisannya ditipu, nah itu nggak sadar seperti itu. Maka perkataan ini adalah perkataan yang agung, yang dimaksud adalah membicarakan masalah qada, qadar, yang terlalu dalam segala permasalahannya, ya, dan kita menyibukkan diri, ya, dan hati dengan masalah tersebut, serius di situ maksudnya, maka mengakibatkan yang pertama apa? Keraguan-raguan di dalam iman kita tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ragu kita. Ya. Bener ya, nanti ada surga dan neraka. Bener ya, setelah mati nanti ada kehidupan lagi. Itu bagi orang-orang yang dia berdalam-dalam meneliti tentang sesuatu yang gaib. Ya. Mati pikirannya gini, lah ini loh, ini saja belum ketahuan kok. Apalagi yang nanti di akhirat. Nanti pikirannya itu seperti itu nanti. Ya. Maka janganlah berdalam-dalam yang demikian itu. Mengakibatkan keraguan dengan keimanan kita. Nek wis ragu, sudah malas. Jadi ragu itu nantinya gandengannya adalah malas. Ya, malas apa? Malas beribadah, malas beramal. Ya, karena dia udah ragu bahwasanya tujuan hidupnya itu mau ngapain. Nanti setelah hidup itu di sana itu juga ada apa? Dia sudah ragu. Akibat bermain-main, memperdalam, sia-sia, ya, yaitu mencari tahu tentang rahasia takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita insya Allah enggak, kita udah baca dalil. Oh itu loh, gaib. Ya, sementara kita juga dituntut sebagai umat Islam itu mengimani hal yang gaib. Ya. Jangankan yang gaib Pak, yang dibalik tembok itu aja kita nggak tahu ya. Kalau secara akal kita mau jujuran gitu, gaib ya kita jelas nggak tahu. Yang dibalik tembok itulah apa nggak tahu. Yang di bawahnya jenengan ada tekel di bawahnya itu lo nggak tahu. Oh ada ibu-ibu ya, taunya ibu-ibu ya, apa yang di dalamnya nggak tahu. Kan gitu. Maka jangan sekali lagi berdalam-dalam ya. Cukuplah ini ada sesuatu yang diperintahkan, mari kita kerjakan. Ya, ini sesuatu yang dilarang, kita tinggalkan, kita jauhi. Ya. Oh ini ada sesuatu yang diterangkan tentang hal gaib, tapi hanya segini batasnya. Sudah cukup, jangan ditambah-tambahi, ya, apalagi didramatisir, ya, sehingga jadi luar biasa. Seakan-akan, wong pinter itu, orang pinter ngerti yang gaib, jadi seperti itu. Maka apabila Allah melantarkan seorang hambanya yang dalam perbuatan sia-sia atau perbuatan yang semacam itu tadi, ya menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara tersebut, ya Allah akan telantarkan hamba tersebut. Gak diurusi sak karep-karepmu, ya banjungkel baora, ya bandelosor baora, kan gitu. Bahaya Pak kalau kita sudah tidak diurusi Allah ya. Kalau kita diurusi sih ditegur itu diurusi. Tegur gini, ada apa ya yang salah dengan diri saya? Nah, itu ditegur. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau Allah itu ingin memuliakan hamba-hambanya, pasti di antara kita akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka marilah kita masing-masing memiliki batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, ya. Dan Allah tidak membebani kita untuk meneliti terlampau jauh tentang yang namanya masalah
qadha dan qadarnya Allah. Ya, tidak membebani kita untuk meyakininya. Ya, artinya yang boleh sing jelimet iku. Ya, cukup yang sudah ada dalil yang kita yakini dan tetap beramal soleh serta meninggalkan amal yang buruk. Ya, insya Allah saya cukupkan sampai sini dulu pembahasannya, panjang ya. Moderator. Oke Ustadz, barangkali ada pertanyaan mungkin dari jamaah. Kalau tanya jangan sulit-sulit Pak ya. Ustadznya badal soalnya. Nggih, Bapak Muhammad Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ditakdirkan enak atau bagus sudah nggak ada masalah Ustaz. Dalam? Yang sudah ditakdirkan bagus atau enak itu sudah nggak ada masalah ya. Nggih. Terus untuk yang ditakdirkan masuk neraka, afwan ya. Kenapa di Al-Quran nggak ada yang kenapa kamu masuk neraka? Oh maafin sudah takdir saya, nggak ada yang gitu. Tapi dia mengatakan lam naku minal musallin. Iya. Lam naku nutul miskin dan lain-lain lah jawabannya. Saya mendosakan Rasul. Lah ini apakah nggak ada jawaban yang nanti seperti itu Ustaz? Ini sudah takdir saya ini, jadi jangan salahkan saya gitu. Apa ada seperti itu nih kalau memang sudah takdirnya orang masuk neraka Ustaz? Oh gitu. Ya, syukran. Nggih. Langsung apa anu ini? Oh langsung ya. Jadi seseorang itu di dalam kehidupan dunia ini ya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya tangkap tadi ya, enak itu enak di dunia Pak nggih maksudnya. Ya. Oh surga. Iya. Oke. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu enak, artinya dia masuk surga, atau dia tidak enak nanti masuk neraka, ya. Lah kita ini kan gini Pak ya, sekali lagi jawabannya, kita ini kan tidak tahu takdir kita. Ya. Contoh yang di ayat tadi, yang disebutkan jenengan sebutkan tadi adalah, itu adalah menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya kenapa kok orang itu salah satunya dimasukkan ke dalam neraka, karena dia tidak sholat. Ya, nggak sholat ya? Ya. Dia itu tidak sholat. Lah ini dialog atau ayat itu menjadi gambaran bagi kita bahwasanya kita ini kan ya harus senantiasa melaksanakan perintah ketaatan itu. Ya, sebab salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka itu ya kita tidak taat. Tetapi ya takdirnya itu sudah mendahului sebenarnya. Maksudnya gini, Allah itu sudah tahu takdir kita masuk neraka. Lah kita yang nggak tahu, itu loh, kita nggak tahu. Maka harus kita jaga yang demikian itu. Ketaatan itu harus kita jaga, kualitas amal itu harus kita tingkatkan karena ini hubungannya dengan tempat kembalinya. Surga itu kan bertingkat-tingkat toh. Ya nggak mungkin satu dengan yang lainnya itu sama, pasti ada tingkatannya. Ya sekali lagi takdirnya itu gaib, kita nggak tahu toh, nggak tahu. Oh enak aku ditakdirkan apa namanya masuk surga, masuk neraka. Siapa yang kalau masih hidup ini siapa yang tahu? Ada nggak? Nggak ada. Itu percakapan yang menjadi ibroh, ya menjadi pelajaran bagi kita. Salah satunya tadi disebutkan nggak masuk surga. Kenapa kok masuk neraka? Sebabnya nggak sholat. Lah itu loh. Bahwa ketaatan itu memang salah satu syarat untuk kita bisa yang meraih kebaikan dari Allah yang disebut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya. Ya, intinya takdirnya kan enggak tahu. Ya. Kalau itu masalah harta dunia ini ya. Enak dan tidak enak itu relatif. Ya. Dan itu ada sebab akibatnya. Nek
hartanya banyak ketika dikasih di dunia, enak apa mboten? Lu enak Pak, otomatis. Dikasih harta banyak itu enak. Tapi kewajibannya, tuntutannya juga banyak. Itu banyak. Ya, bayar zakat, bayar ini, nyantuni ini. Itu kewajiban orang yang mempunyai uang banyak. Kalau orang miskin, ya mungkin kehidupannya susah, makannya kadang ya susah, dan lain sebagainya. Tapi di dalam hadis itu diterangkan, orang kaya dan orang miskin itu jaraknya adalah setengah hari ketika dia sama-sama masuk surga. Setengah hari itu 500 tahun Pak. Sing miskin wis dadah-dadah nih kono. Dadah. Ya, dadah-dadah dia. Ya, kenapa? Apa yang mau dihisap? Enggak ada. Oh miskin kok. Lengkap ya dihisap dari mana kau mendapatkan, untuk apa kau dapatkan harta itu kau belanjakan. Lah itu sebenarnya semuanya itu ada konsekuensinya ketika hidup di dunia ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Satu aja nggih, pertanyaan sudah mau 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan antara ikhtiar, berdoa, syafaat, dan takdir. Misalkan gini Ustaz, hampir semua orang berdoa ingin masuk surga. Nggih. Apakah pasti dikabulkan? Demikian. Oke. Jadi hubungannya ikhtiar dan doa ini khususnya ya. Khususnya gitu ya. Dan syafaat, ada lagi syafaat tadi. Ya. Jadi gini. Di dalam kita hidup ini ya memang yang namanya usaha itu, ikhtiar itu tidak akan lepas di dalam kehidupan kita. Apapun itu, pasti butuh ikhtiar nggih. Kesini aja butuh ikhtiar kok. Nyari ilmu juga butuh ikhtiar. Lah kemudian kenapa kita disuruh bertawakal? Karena belum tentu ikhtiar kita ini sesuai dengan hasil yang kita maukan. Tetapi Allah itu adil. Adilnya bagaimana? Bahwasannya ketika orang itu sudah berikhtiar, ikhtiarnya benar, tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar dosa, maka ikhtiar itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah, Pak. Jenengan kesini umpamanya, lah kok kodarwo di tengah jalan ada orang kecelakaan ya. Kecelakaan. Jenengan nolong, nggak ada orang lain, nolong bawa ke rumah sakit, kebetulan jenengan bawa mobil umpamanya. Sudah ngurusi orang itu. Nggak jadi taklim ya. Dicatat oleh Allah itu wis taklim, bahkan double ngurusi orang yang kecelakaan tadi, ya. Jadi ikhtiarnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi takdirnya jenengan tidak sampai ke sini karena ada sesuatu itu tadi. Ya, itu contohnya. Contoh-contoh yang lainnya banyak, ya. Contoh yang lainnya banyak. Itu contohnya. Terus yang kedua, apakah orang yang berdoa itu semua dikabulkan ya? Gitu tadi gitu. Asalnya, hukum asalnya adalah semua orang yang berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Tetapi di dalam Islam itu tentu saja ada yang namanya syarat-syarat doa. Ya, syarat-syarat doa itu harus kita penuhi. Insya Allah ustadz-ustadznya itu sudah banyak nerangkan. Dan satu yang paling ya tidak atau menghalangi doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan, minuman, pakaian yang kita gunakan itu ada kecampuran barang yang haram. Ya, itu bisa menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Nah, ini kita perlu hati-hati kalau memberi nafkah kepada keluarga kita. Kemudian ya ada lagi yang sering, maksudnya ini sering tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa. Doa ya Allah, mulutnya itu berdoa, pikirannya nang gene Jakarta.
tidak sesuai, nggak nyambung dengan doanya itu, dihadirkan hatinya, ya memang benar-benar mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adabnya, tempatnya, ya waktunya gitu, yang mustajab itu, lah itu memang itu harus kita ketahui kan, ngoten nggih. Harus kita ketahui kapan ini gampang dikabulkan, ya waktu-waktunya atau adab-adabnya berdoa bagaimana. Kita harus tahu supaya gampang dikabulkan kan gitu. Atau tempat-tempat mana yang biasa kita gunakan untuk berdoa. Ya, itu harus kita ketahui ya agar doa kita gampang dikabulkan. Dan yang terakhir, doa itu ya selama sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ada macamnya Pak. Begitu jenengan berdoa, besok langsung datang Pak doanya itu. Ya ini cespeleng. Berdoa enggak berapa lama Allah kabulkan. Ada yang seperti itu. Ya. Dan yang kedua, ketika berdoa Allah tidak kabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya ini jarang disadari oleh manusia yang ini. Ya, Allah minta ini, ternyata nggak dikabulkan. Kok nggak dikabulkan ya doaku? Dia nggak sadar bahwa dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang nurut, istri-istri yang nurut, harta-harta yang barokah. Ternyata itu menjadi pengganti doanya, kita nggak sadar. Dan yang ketiga, doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nanti di akhirat, ya ketika pada saat genting, pada saat ya mencekam di akhirat itu dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampun Ustadz, karena waktunya sudah habis. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang penjelasan takdir tadi dari kitab Aqidah At-Tahawiyah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua, dan mohon maaf jika ada salah. Jika ada salah itu datangnya dari saya pribadi dan saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa huwa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.